Halo teman-teman semua, di video ini Mimin akan mencoba untuk membawakan alur cerita Wudong Qiankun versi novelnya. Buat kalian semua yang penasaran dengan kelanjutan perjalanan Lindong, kalian bisa mengikuti spoilernya di sini. Dan buat kalian yang suka dengan alur cerita Wudong Qiankun di sini, like video ini dan subscribe channel Mimin ya. Oke, kita mulai ya. Lindong perlahan berjalan ke menara batu dengan lembut. Setelah mengalami kegelapan sesaat, penglihatannya menjadi cerah tiba-tiba. Sebuah aula batu yang luas muncul di garis pandang Lindong. Cahaya lembut berkedip seperti roh-roh yang melayang di sekitarnya. Aula batu itu sangat unik. Itu diisi dengan loh batu yang ukurannya berbeda-beda. Setiap tablet batu dikelilingi oleh cahaya samar. Lindong berdiri di pintu utama dan melihat jumlah yang tak terbatas dari tablet batu seni bela diri. Segera setelah itu, dia tidak bisa menahan nafasnya. Ini adalah kekuatan sekte super. Jumlah seni bela diri di sini benar-benar menakutkan. Di aula batu, ada beberapa sosok yang berdiri tegap sambil menatap pada loh batu di depan mereka dengan ekspresi yang sangat terfokus. Ada juga beberapa orang yang duduk bersila di lantai dengan mata terpaku pada loh batu. Orang-orang ini sepertinya asik dengan dunia seni bela diri mereka. Lindong melangkah maju dengan ringan. Dia memperlambat langkahnya dan diam-diam berjalan melewati aula yang dipenuhi dengan tablet batu seni bela diri. Pada saat yang sama, tatapannya terus-menerus menyapu loh batu itu. Tablet-tablet itu menggambarkan rangkaian seni bela diri yang mempesona. Seni bela diri bermutu tinggi, Raging Bull Power Skill. Seni bela diri bermutu tinggi, langkah berenang naga. Seni bela diri kelas rendah, teknik naga air. Lindong mulai pusing setelah menyapu beberapa loh batu. Jumlah seni bela diri yang dimiliki aula ini mencapai angka yang mengerikan. Jika salah satu dari seni bela diri ini ditempatkan di Kekaisaran Yan Agung, itu pasti akan menyebabkan kegemparan dan kekacauan. Namun, di tempat ini, seni bela diri ini ditempatkan begitu saja agar para murid dapat belajar. Jika dia memeriksa tablet batu ini satu demi satu, Lindong tidak akan menyelesaikan prosesnya, bahkan jika dia mengambil waktu yang lama. Mari periksa batu disolate terlebih dahulu, gumam Lindong, mengangkat kepalanya dan melihat pada kedalaman aula. Segera setelah itu, dia mempercepat langkahnya dan berjalan melewati loh batu satu demi satu. Setelah kurang lebih 10 menit, dia tiba-tiba berhenti. Dia sedikit tercengang saat dia melihat ke arah di depannya. Di depan ada platform yang sangat besar. Sebuah batu abu-abu raksasa yang kira-kira beberapa ratus meter berdiri tegak di tengah-tengah platform. Batu besar itu berbentuk bola, sepertinya ditutupi lumut juga. Orang bisa melihat beberapa retakan halus di permukaannya. Gelombang energi yang tak terlukiskan secara konstan memancar dari batu besar itu. Sementara Lindong berdiri di kejauhan, gelombang energi datang dan bertabrakan dengannya. Pada saat itu, tubuhnya menggigil dan bahkan pikirannya sedikit terpesona olehnya. Lindong merasa seolah-olah sedang ditempatkan di tanah terpencil kuno, di mana langit dan bumi dipenuhi dengan kekosongan yang suram. Perasaan sedih menyelimuti pikirannya. Bahkan kekuatan Yuan di tubuhnya merasakan efek korosif dari kesedihan yang tersalur melalui tubuhnya. Lindong menghela nafas. Tatapan serius menyapu matanya. Gelombang energi itu pasti adalah Desolate Force yang dibicarakan Wudao. Jadi, ini batu Desolate, gumam Lindong. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke lingkungan platform. Di sekitar batu Desolate, ada banyak murid yang bermeditasi dalam diam. Jejak Desolate Force yang dirilis oleh batu Desolate sedang diserap oleh para murid ini. Lindong menghela nafas dan melangkah maju. Beberapa murid di sekitar batu Desolate mendengar langkah kakinya dan berbalik. Ekspresi terkejut melintasi mata mereka. Rupanya mereka mengenali Lindong. Namun, Lindong mengabaikan tatapan mereka dan terus berjalan di atas platform. Kemudian, dia berhenti di depan tablet batu. Di tablet batu itu ada beberapa karakter kuno. Tatapan Lindong bergeser ke bawah. Sebuah ekspresi yang tercengang terbentuk di wajahnya. Itu karena dia menemukan bahwa apa yang disebut Desolate Force bukanlah semacam energi murni. Sebenarnya, itu semacam teknik. Ini benar-benar di luar dari harapan Lindong. Deskripsi pada tablet batu mencatat teknik untuk berlatih Desolate Force. Dan pada akhir deskripsi, Lindong melihat nama sebenarnya dari keterampilan ini, yaitu keterampilan Desolation. Yang disebut Desolate Force ternyata menjadi jenis energi yang diperoleh seseorang setelah melatih keterampilan ini. Sebuah pikiran melintas di pikiran Lindong. Dia bisa merasakan potensi keterampilan Desolation. Selanjutnya, Desolate Force yang bisa didapatkan dengan berlatih keterampilan ini juga cukup kuat.
tablet batu mencatat teknik detail untuk mempraktekkan keterampilan Desolation. Menurut deskripsi, keterampilan Desolation dibagi menjadi 10 level. Itu adalah keterampilan yang harus dipraktekkan oleh murid langsung dari aula Desolate. Teknik untuk berlatih keterampilan ini agak unik. Seseorang harus memulai dengan menyerap Desolate Force dari batu Desolate terlebih dahulu. Dari sana, dia harus membentuk Desolate Force di tubuhnya dan menggunakan Yuan Power untuk memelihara bibit ini. Ketika bibit tumbuh, Desolate Force yang dia miliki akan menjadi semakin kuat. Dengan kata lain, jika seseorang ingin berlatih keterampilan ini, dia harus bergantung pada batu Desolate. Memang ada hal unik tentang itu. Mata Lindong berkedip. Sekali lagi, dia mencoba untuk memahami semua informasi yang tertulis di tablet batu. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dan melihat batu besar lainnya. Itu adalah batu Desolate. Beberapa ratus meter dari batu Desolate, ada beberapa platform batu yang ukurannya hanya bisa diduduki oleh satu orang. Platform batu ini dipenuhi dengan murid-murid aula Desolate yang menyerap jejak Desolate Force yang dipancarkan oleh batu Desolate. Desolate Force sepertinya memiliki kekuatan korosif yang sangat kuat. Gumam Lindong menemukan saat dia semakin dekat ke batu Desolate, Desolate Force yang berputar di sekitar daerah itu semakin kuat. Dan murid-murid sekitarnya tidak berani mendekatinya. Mereka duduk beberapa ratus meter dan menyerap Desolate Force yang mengalir keluar dari batu Desolate. Lindong melihat tanah di sekitar batu Desolate. Tanahnya menjadi kering dan retak, memberi kesan tanah tandus. Setelah itu, senyum samar muncul di wajahnya. Teknik berlatih keterampilan Desolation mulai berjalan dalam pikirannya sekali lagi. Setelah ragu sedikit, dia melangkah maju dan berjalan menuju batu Desolate. Lindong dengan cepat melewati para murid. Tindakannya ini dengan cepat menyebabkan pecahnya keributan di sini. Banyak murid yang bermeditasi menatap Lindong dengan keheranan. Lindong, jangan terlalu dekat dengan batu Desolate. Jika tidak, Anda akan terluka oleh Desolate Force sampai kekuatan hidup Anda benar-benar habis. Ucap salah satu murid. Tidak bisa menahan teriakan pada Lindong. Terima kasih atas pengingatnya, ucap Lindong menoleh dan tersenyum pada murid itu. Namun, Lindong tidak berhenti. Meskipun Desolate Force sangat kuat, tubuhnya memiliki sesuatu yang jauh lebih kuat dan menakutkan. Suara langkah kaki Lindong adalah satu-satunya suara yang bisa didengar di seluruh platform. Detak jantung semua orang berdetak kencang karena langkah kaki Lindong semakin cepat. Seketika, seorang pria tua buta berjalan keluar, tidak jauh dari balik batu tablet. Dia mengangkat kepalanya, sementara matanya yang tampak buta terpaku pada Lindong. Setelah itu, ekspresi terkejut muncul di wajahnya yang keriput. Saat ini, Lindong semakin dekat ke batu Desolate raksasa di tengah platform. Pada saat ini, banyak murid mengerutkan alisnya. Selama ini, banyak murid-murid yang telah mencoba untuk mendekat ke batu Desolate. Namun, mereka semua tidak mampu. Bahkan, 4 murid langsung senior hanya bisa mencapai 50 kaki dari batu Desolate. Jika mereka ingin lebih dekat, tubuh mereka akan mengering dalam prosesnya. Namun, meskipun ada banyak orang yang meragukan tindakan ceroboh Lindong, mereka tidak mencoba untuk menghalangi dia melakukannya. Setelah hasil luar biasa Lindong di Sungai Pil, tak seorang pun di aula Desolate berani memperlakukannya sebagai murid biasa. Di bawah tatapan penuh perhatian yang banyak dari para penonton, sosok Lindong bergerak semakin dekat ke batu Desolate. Ketika Lindong bergerak lebih dekat ke batu, dia bisa merasakan gelombang energi yang menakutkan yang datang padanya secara langsung. Kekuatan Desolate di sekitar area ini 10 kali lebih kuat daripada di beberapa ratus meter jauhnya. Desolate Force yang melingkupi udara menembus tubuh Lindong dari segala arah. Di bawah korosi seperti itu, warna jubah Lindong mulai memudar. Akhirnya jubahnya mulai menunjukkan tanda-tanda mengering. Lindong mengulurkan telapak tangannya. Pada saat ini, kulit telapak tangannya menjadi agak kering dan kusam. Ekspresi terkejut melintas di wajahnya. Sepertinya apa yang disebut Desolate Force ini mampu melemahkan apapun, termasuk kekuatan Yuan di dalam tubuhnya. Namun, Lindong bukanlah individu biasa. Segera melahap, ucap suara lembut berdering di pikiran Lindong. Setelah itu, jejak devouring power mulai meluas keluar dari tubuhnya dalam diam. Kekuatan devouring dengan cepat berputar di sekitar jejak Desolate Force yang menyerang tubuh Lindong. Tanpa sedikit pun keraguan, jejak-jejak Desolate Force itu dilahap sekaligus. Sementara melahap berlangsung, pada titik waktu ini, telapak tangan Lindong yang kering mulai pulih perlahan. Desolate Force yang menginvasi tubuhnya telah sepenuhnya dihabisi oleh kekuatan devouring.
Ketika Lindong merasakan apa yang sedang terjadi di tubuhnya, senyum muncul di wajahnya. Di bawah banyak tatapan kaget dari penonton, Lindong mempercepat langkahnya. Dia sebenarnya baik-baik saja. Bagaimana bisa? Desolate Force tidak berpengaruh padanya? Ucap semua orang ketika melihat Lindong bergerak seolah-olah dia terbang. Keributan pecah di sekitarnya. Semua orang terperangah di adegan ini. Mereka tidak bisa percaya bahwa Lindong benar-benar mampu menahan Desolate Force yang tak terbatas dan mengerikan. Di platform dekat dengan depan tablet batu, orang tua buta itu menatap diam-diam ke arah Lindong. Wajahnya tidak menunjukkan emosi, namun tangannya berkerut memegang sapu erat-erat tanpa disadari. Langkah Lindong dipercepat. Setelah Lindong masuk 10 kaki dari batu Desolate, dia akhirnya merasa tekanan yang sangat besar. Jika bukan karena fakta bahwa kekuatan Devouring sedang menyalurkan energi melalui tubuhnya, kekuatan hidupnya akan terkikis oleh Desolate Force. Sekali lagi, Lindong ingat untuk mempraktekkan keterampilan Desolation dan mengambil nafas dalam-dalam lalu melakukannya. Desolate Force yang unik namun kuat dengan cepat memasuki tubuh Lindong seolah-olah tertarik oleh sesuatu. Ketika Desolate Force memasuki tubuh Lindong, itu langsung dimanipulasi oleh Devouring Power yang mendominasi dan dengan paksa diarahkan ke dantian Lindong. Jika dia adalah seorang individu biasa yang berlatih keterampilan Desolation, dia masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi sebelum membiarkan jejak Desolate Force diserap ke dalam tubuhnya dan membentuk bibit Desolate. Jelas, Lindong mampu melewati langkah-langkah tidak penting ini karena kekuatan Devouring jauh lebih dominan dan kuat. Dengan penindasan dari Devouring Power-nya, Desolate Force tidak dapat menimbulkan ancaman apapun. Seiring dengan serangkaian teknik yang melintas di pikiran Lindong, Desolate Force berwarna abu-abu mengalir terus ke dalam tubuhnya. Di dantian Lindong, uap berwarna abu-abu mulai terbentuk, namun itu belum mencapai tingkat membentuk bibit Desolate. Terlalu lambat, gumam Lindong mengerutkan alisnya. Pertama kali mempraktekkan keterampilan Desolation butuh 1 atau 2 hari untuk berhasil membentuk jejak atau bibit Desolate Force di tubuh mereka. Namun, Lindong masih belum puas dengan kecepatan yang sebenarnya sudah beberapa kali lebih cepat dari murid biasa. Tentu saja, Lindong tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain. Yang diinginkannya adalah menjadi lebih kuat, sehingga waktu berikutnya dia bertemu Ling Qingsu, dia bisa berdiri tegak. Oleh karena itu, Lindong terus berjalan ke depan. Saat Lindong terus berjalan maju, para murid di sekitar platform mengambil nafas dalam-dalam. Mungkinkah orang ini ingin memeluk batu Desolate dan berlatih keterampilan? Dia pasti tahu bahwa dalam jarak 10 kaki dari batu Desolate, setiap langkah yang dia ambil akan meningkatkan kekuatan Desolate Force, bukan? Pada titik ini, sapu di tangan orang tua buta itu mulai gemetar sedikit. Di bawah banyak tatapan penuh perhatian, Lindong berjalan maju selangkah demi selangkah. Dia bisa merasakan tekanan yang meningkat di sekelilingnya. Segera setelah itu, cahaya hijau samar melingkari tubuhnya. 1 langkah, 2 langkah, 5 langkah, dan 9 langkah. Ketika Lindong mengambil langkah terakhir ke depan, mata semua orang terbuka lebar, dipenuhi dengan jejak ketidakpercayaan. Di bawah tatapan yang tak percaya itu, Lindong mengangkat lengannya perlahan dan mengetuk jarinya di batu Desolate. Saat jari Lindong jatuh di batu Desolate, gelombang energi yang tak terlukiskan dan meneror memancar keluar dari batu Desolate seperti letusan gunung berapi. Akhirnya, energi melonjak ke dalam tubuh Lindong tanpa ampun. Pada saat ini, tubuh Lindong bergetar hebat, bahkan tulangnya mengeluarkan suara retak. Warna keabu-abuan memanjang melalui jarinya sampai ke lengannya dengan kecepatan yang mencengangkan. Dalam hitungan detik, itu telah memenuhi seluruh tubuh Lindong. Bahkan wajahnya mulai menunjukkan tanda-tanda mengerut. Ketika murid-murid di sekitarnya melihat adegan ini, ekspresi wajah mereka berubah secara drastis. Orang ini akhirnya merasakan konsekuensi dari menjadi sembrono. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa ada yang bisa bertahan dari Desolate Force yang terkandung di batu Desolate? Dia tidak bisa menahannya, bukan? Di depan tablet batu, wajah orang tua buta itu semakin mengerut. Tangannya memegang sapu dengan erat. Setelah beberapa saat, dia akhirnya menggelengkan kepalanya dan melangkah maju, bersiap untuk bergerak. "Tetua, berhenti, saya masih bisa mengatasinya," ucap transmisi suara Lindong. Tepat ketika orang tua buta itu melangkah maju, suara lembut yang dikirim melalui jejak energi mental bergema ke telinganya dalam diam. Orang tua buta itu kaget sebelum dia secara bertahap menarik kembali langkahnya. Dengan mata abu-abunya yang tampak buta, dia melihat sosok yang jauh itu menyentuh batu Desolate. Segera, sebuah tatapan bingung muncul di wajahnya yang keriput.
bersambung. Lanjut ke part selanjutnya ya. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti ceritanya.